Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal wasi'il karami azimil idhal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi li tatsmimi makarimil akhlaq al-mufaddal ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi mashabi sunnatil alam wa ashabil badilina anfusahum li tawdihi syara'i wal ahkam wa ala sa'iril a'immatil mujtahidina al-qa'imina bihifdina musiddin qala musannaf rahimahullah ta'ala nafa'ana bil ulumi fid dharain. Pada kesempatan malam hari ini kita teruskan apa yang pernah disabdakan, dilakukan maupun ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam yaqulullahu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Huzaimah ibni Sabit, disabdakan bahwa Nabi menyeru kepada kita agar takut dengan doa orang yang dizalimi. Itu artinya jangan sekali-kali menzalimi orang, karena orang yang dizalimi itu ya doanya kalau sampai pada puncak kemarahan tidak memaafkan ya, Nabi katakan fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Doa itu akan dibawa serta ya, oleh awan ya. Allah mendengar doa orang yang dizalimi itu dan berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, benar-benar aku akan menolongmu. Artinya Allah akan menyelamatkan orang yang dizalimi itu ya, dari yang menzalimi, walau ba'da hinin ya, sekalipun setelah selang beberapa waktu. Jadi hati-hati, jangan sampai menzalimi orang. Kalau yang bersangkutan tidak terima, itu bisa berdoa dan macam-macam doanya, khawatir ya, Allah berkenan mengijabah. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, ittaqu zulma, takutlah kalian pada kezaliman, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman hari ini di dunia itu kelak akan berubah menjadi kegelapan di hari kiamat bagi orang yang menzalimi. Pesan Nabi berikutnya, wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimihim. Takutlah kalian kepada kekikiran, kebahilan, kecetilan ya, kecil sama dengan kikir sama dengan bahil, atau apa lagi
bakhil, kikir, pelit, ya pelit, ya. Hati-hati itu dengan kepelitan itu ya. Karena sesungguhnya pelit itu, pelit, kikir, ya, bakhil, secara historis, ya, mencelakakan orang-orang yang pernah hidup sebelum kita. Jadi logika pelit itu sesungguhnya tidak ada di dalam Islam. Mengapa? Seperti yang sering saya sampaikan bahwa sejak awal Allah itu tidak hendak memberi rezeki kepada hambanya sama. Jadi Allah itu sengaja tidak memberi rezeki itu sama. Yang tidak sama itu bagaimana bisa rata? Karena itu ya Allah mendelegasikan kepada siapapun kita yang diberi rezeki lebih agar diberikan kepada orang lain, didistribusikan kepada orang lain, sehingga mereka ikut merasakan. Malah dalam satu ayat di dalam surat Ad-Dariyat Allah nyatakan wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum, bahwa siapapun mereka yang telah diberikan karunia rezeki, sesungguhnya di dalam karena rezeki itu ada titipan bagi orang lain. Bagaimana kemudian kita pelit? Bagaimana kita ini bakhil? Bagaimana kita ini kikir? Ya, MDT, medit. Nah, karena logika ini nggak ketemu gitu loh. Ya. Karena itu sesungguhnya momentum puasa seperti ini memberi pengalaman kepada kita agar kita punya empati. Ya. Jadi ternyata puasa itu tidak menguntungkan karena siapapun orang puasa mesti lapar. Harapannya ketika lapar dia punya komitmen, kalau gitu ceritanya jangan sampai ada di antara kita lapar. Kalau nggak mau lapar ya kemudian mendonasi. Karena nggak mau juga sampai Allah menyeru kepada Nabi Muhammad, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu sampai dengan kata perintah loh, khudz min amwalihim. Mestinya kan sebelum Allah memerintahkan kita punya kesadaran yang tinggi, karena ayat Allah yang lain menyeru bahwa apa yang kita terima bukan milik kita semua. Tapi yang pasti ini, awas, kekikiran, kebakhilan, kepelitan, kemeditan, ya, itu pernah punya cerita selalu menghancurkan orang-orang terdahulu sebelum kita. Akankah kita butuh bukti dari kita? Waliyadzubillah. Lebih dari itu, gara-gara pelit, kikir dan sebagainya ini, wahamalahum ansafaku dima'ahum. Ada di antara mereka sampai harus ya saling membunuh, mengucurkan darah satu sama lain demi apa? Memegangi, demi apa namanya? Memegangi harta yang sesungguhnya harus kemudian kita distribusi. Coba bayangkan dalam Islam itu keran-keran distribusi keuangan dalam Islam dulu banyak. Nah, secara khusus ya dalam saya kok setuju sedekah itu artinya komitmen. Ya, karena sedekah itu satu akar dengan kata tasdiq, membenarkan, asidku, kejujuran, ya, sidaqah itu persahabatan. Karena kampus kita ini dulu ketika masih jadi UIS itu bahasa Arabnya Jami'atul Islam, ya, Al-Jami'ah Al-Islamiyah As-Sidaqah Baina Sudan wa Indonesia. Jadi Universitas Islam Persahabatan Indonesia Sudan. Kok kayak sepak bola ada persahabatan, ya. Ya. Jadi sidaqah itu, makanya sedekah itu ketika kita bicara sedekah itu tatakawan ala nau'ain, ya, selalu kemudian dibagi dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib kapasitas seseorang menjadi suami, menjadi bapak,
memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Kapasitas orang yang telah memiliki rezeki, ya, 1 nisab, 1 haul, maka zakat namanya. Orang yang sudah orang yang kebetulan punya keinginan tertentu, ya, kemudian diberikan ijabah oleh Allah, ya, mereka berkeinginan memberikan sebagian kepada orang lain, nazar namanya. Kemudian yang sunnah itu ada namanya hadiah. Hadiah itu termasuk kado. Itu sodako, itu kado itu. Jadi kalau sama dipanggil, diundang manten itu terus nanya sama temennya, sodakonya dibuat sudah dibawa belum? Ini kado, ya. Kemudian ada lagi hibah. Hibah ini sudah nggak begitu populer, ya. Karena hibah itu pemberian seseorang kepada pihak lain, niatnya kepengin pahala. Ya, layaknya misalnya orang memasukkan sesuatu ke masjid, itu namanya hibah. Nah, ke pondok atau ke yayasan sosial yang lain, itu namanya hibah. Ya. Nah, kemudian setelah ada kemudian ujroh, ya. Jadi ada orang itu tipe pekerja, ya. Jadi dia akan melakukan segala sesuatu selama dia mampu. Begitu dia tidak mampu, ya. Ya. Jadi ada orang bilang memberi begitu saja tidak mendidik, ya. Maka mempekerjakan orang dengan maksud kemudian yang dipekerjakan mendapat imbalan, itu juga termasuk sedekah, upah itu. Kalau kemudian orang yang melakukan apa yang kita minta tidak sesuai dengan harapan kita, aduh ternyata kok nggak maksimal membuatnya. Apa dia tidak ada alasan untuk tidak memberi? Tidak. Sampai hutang kan, hutang itu, ya, itu termasuk sedekah. Sekalipun kita berdoa semoga tidak terjerat pada hutang. Sekali orang hutang dia akan berani hutang, ya, mulai yang kecil sampai waliyadzubillah yang besar. Jadi hutang orang mungkin tidak percaya. Nah, kayaknya nggak pernah dia akan mengembalikannya. Sudah kalau gitu ceritanya, jadi digadaikan. Gadai itu loh, ya. Jadi dulu ketika masih di Mahat, ada teman-teman itu, ya, yang bawa sepeda motor itu pulang itu nitipkan sepeda motornya di rumah. Mau titip sepeda motor di kos-kosan gak aman. Oh ya, enggak apa-apa. Di Mahat parkirnya luas gitu ya. Insya Allah aman. Ternyata ada ujung-ujungnya. Mohon maaf ini mau pulang belum ada tiketnya. Oh, berarti ini gade sifatnya. Malah ya, kita yang disuruh manasi tiap hari sepeda motornya, ya. Karena dikasih kunci, ya. Itu ada yang balik, ada yang tidak balik, ya. Sejak awal itu sudah diikhlaskan daripada nanti nggak balik, kasihan yang bersangkutan gitu, ya. Komputer itu ya, waktu PC gede-gede belum ada laptop itu, ya. Ada yang ke rumah titip, mohon maaf, titip komputer PC, titip televisi, itu ada yang itu, ya. Kok menjadi gade itu ya, pergadean, ya. Itu termasuk sedekah sampai ke wakaf, ya. Ini luar biasa, Islam itu sudah memberi cara. Jadi jangan sampai kikir, karena toh kemarin sudah kita sampaikan bahwa harta tidak pernah akan dibawa serta oleh orang yang punya ketika dia dikubur, ya. Jadi gara-gara kikir itu dalam sejarah, ya, mengantarkan orang sampai harus pertumpahan darah. Wastahallu maharim, ya, maharimahum, dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan untuk mereka. Gara-gara ini MDT, ya. Waliyadzubillah. Karena itu jangan pedit, malah pastikan, ya, banyak orang memberi kesaksian. Jadi orang memberi, apalagi diingati sedekah, itu ya sama dengan mancing 50.000 untuk dapat, ya, lebih dari itu. Jadi jangan sampai kita ini terlalu pertimbangannya terlalu masak. Nanti gimana? Sudah bismillah, ya.
ada orang yang diceritakan itu sudah hendak mendaftar haji. Ternyata di tengah jalan ada saudaranya atau relasinya itu sakit parah, butuh uang, dilema di sini. Ini mau dipakai untuk daftar haji, saat yang sama nggak bisa ditunda, ya. Ini temannya atau relasinya butuh dana. Akhirnya harus diserahkan dulu ke teman. Sudah bismillah, ya haji bisa nanti, sehat harus sekarang. Ya. Akhirnya sampai dengan batas waktu pembayaran terakhir, yang bersangkutan tidak mampu melunasi. Ya. Apa yang kemudian terjadi? Atas izin Allah, ya, orang yang tidak sempat haji ini, ya, itu satu waktu ketika sudah masa pulang haji, ya, itu didatangi oleh orang-orang yang merasa ketemu di sana. Katanya kenalan di sana, kenalan kemudian datang. Kata yang sempat memberi dana relasi atau temannya yang sakit itu, saya nggak haji, sungguh saya nggak haji. Tanyakan istri saya, tanyakan tetangga saya, nggak haji gimana? Kita ngobrol panjang lebar di Masjidil Haram. Terus siapa itu? Allah alam bisa. Karena itu jangan MDT. Hakikatnya nggak hilang kok. Nabi katakan mana kosot sodakotun min mal. Ya, tidak ada sedekah yang kita berikan itu hilang, mengurangi, ya, itu aja tidak. Mana kos, mengurangi aja tidak, apalagi hilang. Kan jangan banyak pertimbangan, ya. Jangan banyak pertimbangan. Sekalipun nanti juga ada kata-kata la sodakota wadhu rahimin muhtaj, ya. Tidak ada itu sedekah jika keluarga sendiri sedang membutuhkan. Ya tentu tingkat prioritasnya harus dilihat, ya. La sodakota wadhu rahimin muhtaj. Kalau keluarga sendiri membutuhkan, kemudian malah dia punya empati pada orang, ya jangan, ya. Kemudian sedekah itu juga sebaiknya, ya, as-sodaqah kalau itu kepada lidzil qurba, kepada saudara, itu bernilai 2, ya, silaturahim was sodaqah. Jadi as-sodaqah lil masakin hiya sodaqah, tapi kalau sodaqah lidzil qurba atau untuk kerabat, untuk saudara, itu nilainya 2, ya. Satu silaturahim, yang kedua sodaqahnya itu sendiri, ya. Karena itu memberi zakat, ya, memberi sodaqah itu sebaiknya keluarga dekat, ya. Jangan orang lain. Bukan tidak boleh, ya. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ya. Ada beberapa poin di dalam hadis ini. Yang pertama, at-tahaddus binikmatillahi syukron. Ya. At-tahaddus menceritakan binikmatillahi, nikmat Allah, itu merupakan bentuk syukur. Apa binikmati rabbika fahaddits, ya. Jadi kita disuruh menceritakan, alhamdulillah dapat rezeki itu. Umumnya orang itu kalau pas lagi butuh cerita, kalau pas dapat rezeki diem saja. Ini yang nggak fair itu, ya. Syukur, ya. Syukur itu apa? Ya. Syukur itu, ya, satu di antara tuntutannya adalah, ya, idharun, ya, idharun bil qalbi, di dalam hati meyakini bahwa ini dari Allah. Yang kedua, ya, bil lisan itu terima kasihnya, ya. Jadi mohon maaf, terima kasih kepada sesama itu tidak apa-apa. Ada teman yang ketika berbuat baik kemudian kita kasih ucapan terima kasih gitu. Kemudian jangan terima kasih pada saya, terima kasih kepada Allah, ya. Itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya betul. Karena dia nggak sadar bahwa Allah lah yang menggerakkan dia untuk berbuat baik kepada orang lain. Jadi pantas saja dia bersyukur atau terima kasih pada orang. Karena itu bagian, ya, syukur itu.
syukur itu ketika kita melafalkan, ada banyak definisi syukur. Syukur itu adalah ru'yatul mun'im. Jadi melihat sang pemberi, bukan materi yang diberi. Ya. Kemudian watarkuha kufron, ya, meniadakan atau mengabaikan atau tidak mengakui ya nikmat Allah itu sama dengan kufur. Waliyadzubillah. Ya, jadi mengaku bahwa ini rezeki saya sendiri, ini kalau nggak saya nggak kerja enggak. Padahal sudah jelas Allah sebutkan itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu ada seorang alim yang kepengen menguji apa benar alhamdulillah Allah itu ya yang memberikan rezeki pada dia ke sebuah gua. Menurut dia rasanya nggak ada orang yang tahu di mana dia ada itu. Tapi mendadak kemudian ada serombongan orang datang ke situ. Loh, ternyata ada orang lain tahu bahwa di sini ada gua. Itu dia sudah hari ketiga. Hari pertama mana katanya Allah memberikan rezeki. Nyatanya sehari ini saya nggak makan, nggak ada makanan yang bisa saya konsumsi. Ya. Hari kedua, hari ketiga ada rombongan. Kemudian mereka istirahat sebentar, terus buka bekal, makan. Loh, ternyata ada orang di situ. Siapa yang menggerakkan di antara mereka kemudian bilang, ternyata ada orang di situ. Coba kasih itu makanan. Kali saja dia lapar sudah lama di situ. Maka ada seorang di antara mereka yang ngasih makanan ke orang itu. Disalami, kemudian diberikan, monggo Pak, monggo itu. Yang ketika dimanggakan itu ya, dipersilahkan, orang itu tetap bertahan. Kalau ini saya yang ngambil, ini usaha saya ini, gitu ya. Usaha artinya tangannya yang ngambil, memasukkan ke mulutnya. Ini bukan dari Allah, ini saya sendiri katanya. Akhirnya sampai yang lain rombongan itu sudah makan, kata mereka kok juga belum dimakan. Nah, mungkin sudah sekian hari nggak makan, untuk ngambil makan aja nggak punya kekuatan. Tolong disuapi. Akhirnya Allah gerakkan di antara mereka datang dan kemudian nyuapi. Ya, ketika makanan sudah sampai di bibir baru kemudian dia ngaku. Jadi kalau kita tawakul kepada Allah SWT, pastikan ar-raziqu Allah. Jadi rezeki itu akan nyari kita, bukan kita yang nyari rezeki. Sekalipun ya syariatnya seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, harik yadak yurzak alaih. Harik yadak, gerakkan tanganmu. Gerakkan tanganmu itu merupakan sebuah simbol ya, usahalah yurzak alaih, maka kamu akan diberikan rezeki. Artinya kalau kita diem ya, hanya di atas sajadah, bukan tidak mungkin Allah memberi rezeki kepada mereka, itu bukan tidak mungkin gitu. Tapi secara umum syariatnya harik yadak yurzak alaih, ya, berusaha ya. Nah, waman kata Nabi, waman la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Waman lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bisa terima kasih untuk yang sedikit, apalagi yang banyak. Kalau orang itu menerima jasa dari orang lain apapun ya, kalau orang menerima jasa dari orang lain apapun bentuknya ya, kita harus terima kasih, matur nuwun ya, terus didoakan jazakumullah khairan, jazakillah khairan, jazakallah khairan. Itu sambil mendoakan ya, supaya Allah melebihkan yang bersangkutan. Kalau orang terbiasa bersyukur untuk yang kecil-kecil, yang besar jelas dia akan bersyukur. Mesti itu. Kalau yang kecil nggak biasa, yang besar juga dia nganggap itu kurang. Nah, ini yang tadi saya bilang. Waman lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak bisa terima kasih, bersyukur kepada sesama orang, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Ada itu orang yang gitu itu, kalau terima kasih, mohon maaf, jangan terima kasih pada saya, terima kasih pada Allah gitu ya. Mungkin hadisnya jelas kok ya. Artinya tetap harus kita terima kasih kepada
orang yang membantu kita, yang beri jasa kita. Okay. Wa man la yaskurin nasa la yaskurillah. Oke. Kemudian berikutnya adalah wal jamaah rahmah. Wal jamaah rahmah itu adalah ketika kita ini diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Karena itu ada ancaman serius ya. Jadi orang ya kepingin pahala yang banyak, dia tinggal di satu bukit, nanam sendiri, dipanen sendiri, dimasak sendiri, siang puasa, malam qiyamul lail, ya. Dia tidak berinteraksi dengan orang lain, ya. Itu ternyata bukan orang yang baik. Dia masih punya kewajiban moral berdakwah. Ada orang yang begini ini akhirnya ditemui, ya. Mana jasa saya? Oke, jasamu. Dihitung ternyata kurang. Artinya apa? Bahwa kita tidak boleh abai. Jadi karena kita punya kewajiban moral. Adal ala khair kafaili. Ngajak, mungkin ada di antara sampean paling enak menjadi pengurus itu ya. Ayo mbak ngaji itu dapat pahala. Jadi orang yang ngajak kebaikan, yang ngajak ngaji itu diberi pahala sama dengan dia ngaji. Kalau gitu saya nggak usah ngaji. Nah kalau sudah begitu nanti kaburo maktan kayak makelar. Boyo Surabaya mobilnya penuh, lo kan nggak ikut. Saya sudah pernah. Ya enggak. Adal al khair kafaili. Jadi punya kewajiban murah. Karena itu wal jamaah rahmah. Kita guyub, rukun, saling memahami, masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kelebihan, bagaimana kemudian saling memberi, bagaimana saling melengkapi, makanya itu enak. Sama di pondok seperti ini itu sudah otomatis sama belajar organisasi, mencoba mau tahu bagaimana orang punya pikiran, mencoba mau tahu bagaimana pikiran kita itu diterima. Jadi tidak, orang kalau biasa organisasi maka tidak pokok ya. Hidup itu tidak pokok, pokoknya gini, pokoknya bukan pokok, karena dia paham persis. Jadi belajar mengkomunikasikan apa yang jadi keinginannya, dan dia sudah terlalu biasa ketika dia mengajukan tertentu ditolak oleh yang lain. Maka kita belajar bagaimana meyakinkan orang, itu bagian ya. Wal furqah adab ya. Jadi perpecahan itu merupakan adab bagi mereka. Karena itu harus kemudian menjaga kekompakan. Ya, karena itu guyonannya orang-orang itu kan, orang Madura kepengen ganti itu. Jangan persatuan Indonesia, tapi diganti itu. Guyonan tapi ya. Indonesia kompak. Jadi kompak itu benar bersatu ya. Bersatu itu nggak harus kompak gitu ya. Jadi harus kompak ya. 1, 2, 3, 4 ya. 4 nih kali ya. Nah ini penting, at-ta'anni minallah ya. Perlahan pasti itu bagian dari hidayah Allah. Itu keinginan Allah. Jadi kita itu harus merencanakan. Boleh tidak jadi ya, tapi direncanakan. Wal ajalah minasyaiton, ketergesa-gesaan ya, itu dari setan. Bu jangan tergesa-gesa. Jadi yang seluling ya, at-ta'anni minallah ya. Orang tidak tergesa-gesa itu artinya dia sudah matang bicara. Kalau tergesa-gesa itu ya, itu minasyaiton. Maka selalu saja ada orang bilang gitu ya, orang tidak ada sempurna dan kurang selalu di belakang. Ya mestilah ya. Makanya ada bina nakis sama bina ajwa, ada bina misal. Yang misal itu di depan itu ya. Kalau nakis itu di belakang kurang ya. Sekalipun tidak ada kesempurnaan bagi kita, tetapi kalau kita ini merencanakan dengan baik, itu jauh hasilnya lebih daripada orang tergesa-gesa. Nah kalau sudah tergesa-gesa ya, tidak saja al-ajalah minasyaiton,
Tapi ada hadis lain mengatakan man ta'ajjala syai'an uqiba bi hirmani. Sering sekali orang tergesa-gesa malah dia tidak dapat dari apa yang sungguh diinginkan. Naudzubillah, naudzubillah. Ya. Jadi orang yang misalnya maraton, kalau dia pakai ritme ya, pakai ritme gaya larinya begini konstan, nanti akan nyampe. Tapi kalau orang itu cepat-cepatan malah kemudian dia jatuh ya, malah nggak bisa juara itu. Dan demikian misalnya ketika nyupir sepeda motor bentar-bentar ngomong ya, pengennya itu cepet ya, justru malah naudzubillah ada akibatnya. Itu jadi yang harus ditanamkan. At-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Yang terakhir ya. Isnani la yanzuru ilaiha yaumal la yunzuru ilaiha yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarusu ya. Ini momentum hadis dua kalimat ad-Dailami. Nabi pernah sabdakan ada dua kelompok orang yang tidak akan dipandang diberikan rahmah oleh Allah, tidak dilihat dengan rahmah oleh Allah. Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali persaudaraan. Naudzubillah, orang yang hanya mau bersaudara dengan orang-orang yang strata ekonominya tertentu. Orang nggak paham bahwa namanya kehidupan dunia itu fluktuatif. Jadi ya naik turun. Ada banyak orang hari ini kaya, besok pagi naudzubillah tidak kaya lagi, itu banyak. Makanya jangan kemudian pilah-pilah dalam berhubungan dengan saudara. Jadi siapapun atas nama saudara harus kemudian ya harus disambung terus gitu ya. Karena mungkin tidak hari ini, kelak, besok dan lain sebagainya. Daripada kecelek, dulu tidak diperhitungkan ya. Tidak diperhitungkan sebagai saudara karena persoalan finansial. Jadi ekonominya tidak terlalu bagus, tapi kemudian Allah memberi rezeki yang melimpah. Nah, dulu tidak ya. Datang aja loh, apalagi nyapa, datang ke rumah nggak pernah ya. Nah begitu kemudian Allah memberikan rezeki nomplok pada orang itu ya, tahu-tahu saudaranya banyak datang, ngaku-ngaku saudara gitu ya. Itu ada banyak ya. Kemudian dua, wajarusu ya, bertetangga yang jelek kepada orang. Jadi kita kemarin sudah saya sebutkan bahwa Kanjeng Nabi sampai ya memberikan statement. Jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruh. Jadi kita punya kewajiban menghargai tetangga. Ada satu ulama terkenal luar biasa, padahal itu dia bertetangga ya. Bertetangga dengan orang Nasrani. Konteksnya itu orang ini diem gitu ya, cenderung ini disalah-salahkan ya. Satu waktu tetangganya yang non muslim itu datang ke rumah dia ya. Ketika kemudian dia di rumah orang yang muslim ini, dia membau rumah itu nggak bagus gitu. Oh, baunya gini sih. Terus dia ngaku kalau ternyata ya, bau itu karena akibat sapi tank rumah orang itu ya, orang yang non muslim itu loh ya, bocor gitu. Ini sudah berapa lama? Ya sudah sekian tahun. Bapak kok diem saja? Itu akhlak mulia. Gara-gara itu kemudian masuk Islam ya. Jadi tidak sering labrak-labrak, sering ya. Dulu di Purwosono juga begitu ya. Jadi ada sedikit dilabrak, ternyata tidak. Itu tiwas kecelik itu apa sebenarnya? Ini kecelik gitu ya. Ini kok iman ya pas di bawah ini. Teruskan. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abi Bakrah ya. Oleh Ahmad bin Hambal dari Mahmud bin Labid ya. Isnani yakrahu mabnu Adam. Ada dua hal yang
keturunan Nabi Adam, jadi anak turun Nabi Adam itu membencinya. Membenci itu tidak mau dekat-dekat dengan ini. Yang pertama adalah yakrahul mauta, benci dengan kematian. Ya. Wal mautu, kata Nabi, wal mautu khairun lahu minal fitnah. Padahal sesungguhnya kematian itu lebih baik daripada fitnah. Ada logika yang luar biasa, ya. Ada seorang alim yang bercerita, ya, ketika datang di sebuah rumah untuk ikut tahlil, gitu, dalam rangka kematian salah seorang putra. Ya, namanya seorang putra, maka orang ini merasa sangat kehilangan, terpukul, gitu ya. Kemudian diberikan kata-kata yang indah luar biasa oleh orang alim ini. Seperti mungkin saya pernah ceritakan ke sampean, ya. Jadi orang itu kan hamil, ya, ukuran umum 9 bulan 10 hari. Kalau sudah 9 bulan, apa yang kemudian terjadi? Tidak saja orang yang tidak mengandungnya, bayinya itu juga kepengen segera keluar. Bayi ini ditunggu oleh orang-orang yang di luar, gitu loh, ya bapaknya, ya ibunya, ya kakeknya, semua itu berharap yang lahir gitu, ya. Anak juga cepat-cepat kepengen lahir, karena dia nggak mungkin kalau terus di dalam kandungan, ada kadang-kadang itu, ya, air ketubannya berkurang, air ketubannya keruh, sehingga tidak kondusif untuk bayi itu. Itu dianalogkan dengan kematian. Jadi melihat atau membaca kematian seperti itu, layaknya bayi yang mestinya harus lahir, ya, ini nggak lahir itu. Jadi kalau orang itu, ya, dikehendaki oleh Allah kematiannya, ya, itu sama dengan bayi itu terlahirkan, gitu, ya. Jadi kalau kita yang kalau konteksnya kelahiran, kita semua yang di rumah, ya, sebagian dari keluarga menunggu kelahirannya. Demikian juga ada orang yang ketika meninggal itu ditunggu, ya, oleh komunitas ruh, ya, arwah para keluarga atau para gurunya. Dan sesungguhnya bayi kalau terlalu lama di kandungan tidak bagus bagi dirinya. Sama ketika orang meninggal juga kadang-kadang kalau berlama-lama di dunia tidak bagus untuk dirinya. Tidak saja naudzubillah ketika dia sakit, kita nggak bisa bayangkan rasa dukanya, sakitnya, belum lagi naudzubillah finansial yang harus dikeluarkan itu. Maka kematian lebih baik daripada hidupnya. Jadi kita anggap itu sebagai sebuah ritme kehidupan, dinamika kehidupan. Sekalipun, ya, kita bolehlah atas nama sisi kemanusiaan itu kadang-kadang merasa belum jenak bersama dengan siapapun orang yang kita cinta. Yang kedua, wayakrahu qillatal mal. Orang itu paling benci kalau, ya, hartanya sedikit. Ya. Padahal kata Nabi, wa qillatul mal aqallul lil hisab. Orang itu kalau rezekinya, hartanya nggak banyak, hisabnya semakin cepat, gitu loh, seperti kemarin itu, ya. Untuk ada jarak waktu, ya, yang lama. Dan tidak hanya itu, mohon maaf, orang miskin itu, ya, disebutkan sama-sama sholat 2 rakaat, pahalanya lebih banyak daripada orang yang kaya. Jadi kalau saja orang tahu tentang fadhailul masakin, ya, berharap semua pada miskin. Jadi malah kita sebaliknya, mintanya kaya dan mencari kekayaan sampai 7 turunan, ya. Sampai 7 turunan. Waliyadzubillah. Oke, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'aluka ridhoka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'aluka ridhoka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allah
as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.